Ketika pemain ini menantang playmaker lawan untuk saling adu passing, tapi dia malah kena mental karena melihat akurasi passing yang di luar nalar. Top Corner Part 15. Setelah Jiong berhasil membalas dendam dengan mencetak gol dari jarak 30 meter, terlihat para pemain dan pelatih SMA Junghwa yang begitu terkejut, tak terkecuali dengan si Chancha yang menyadari kesalahannya karena telah meremehkan si Wowo. Dan di menit-menit akhir babak pertama itu, si Sang Yukong kemudian menyarankan rekan-rekannya untuk menurunkan garis pertahanan supaya tidak kecolongan lagi, tapi si Yong Gapsong dan si Jun Woo-yeon menolak akan hal itu karena masih belum menyerah. Begitu kick off kembali dimulai, para pemain dari SMA Junghwa langsung melakukan serangan dengan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Bahkan si Wowo yang melihat itu langsung memuji permainan lawan yang tidak malu meski sudah membuat beberapa kesalahan. Sementara itu di dalam lapangan, si Ho kembali mencoba mengoperkan bola pada si Junan, tapi di sana masih ada si Yong Gapsong yang selalu memblokir bola yang diarahkan ke pemain bernomor 16 Kwang Jin itu. Menyadari kalau permainan harus berpusat pada si Junan supaya serangan mereka lebih tajam, si Ho terlihat berpikir dengan keras untuk mencari cara supaya si Junan tidak terikat dengan pemain nomor 14 SMA Junghwa, karena jika itu dibiarkan, lama-kelamaan keberadaan si Junan akan benar-benar terhapus. Meskipun si Wowo telah menginstruksikan si Junan untuk menghemat stamina jauh lebih banyak daripada pemain lawan yang memarkingnya, tapi dikarenakan si Junan yang baru berlatih bermain bola beberapa bulan yang lalu, itu membuat staminanya tidak bisa dibandingkan dengan si Yong Gapsong. Dan meskipun beberapa kali si Junan mencoba meloloskan diri darinya, hal itu terlihat sia-sia karena dengan stamina yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, si Yong Gapsong seolah bisa membaca semua pergerakannya di lapangan. Hal itu juga terjadi pada si Jun Woo-yeon yang sedari tadi terus dibayang-bayangi oleh Nam Joo-min. Melihat permainan kedua tim yang sama-sama tidak berkembang, si Suman Park menyarankan untuk berhenti bermain kucing-kucingan dan lebih baik mereka memanfaatkan stamina yang dimiliki Yong Gapsong untuk menekan balik lawan alih-alih menjaga terus si Jun An. Tapi meski si Chancha juga ingin melakukan itu, dia tetap harus melihat respon dari si Wowo atas penjagaan yang terus Nam Joo-min lakukan pada pemain kuncinya. Yang intinya di momen itu mereka sama-sama menunggu kedua belah pihak melepaskan penjagaan pada si Junan dan juga Jun Woo-yeon untuk fokus pada serangan masing-masing. Melihat kalau para pemain SMA Junghwa selalu menargetkan sisi kiri lewat umpan-umpan crossing, si Sang Hwan menjadi sangat curiga dengan strategi pelatih lawan itu. Namun si Wo menjawabnya dengan sangat santai karena berdasarkan pengamatannya, si Chancha melakukan itu dikarenakan sisi yang dijaga oleh Tae-sik dan Bongsu adalah sisi yang tidak terlalu berat. Meski cukup efektif, tapi si Wo menilai kalau hal itu tidak terlalu berbahaya mengingat umpan crossing yang dimiliki pemain SMA Junghwa dari beberapa pertandingan yang dia tonton itu tidak terlalu mengesankan. Ternyata hal itu juga disadari oleh si Chancha yang yakin kalau pelatih Kwang Jin itu pasti tidak akan terlalu menanggapinya dengan serius, maka dia pun menambahkan partisipasi pemain dalam serangan crossing tersebut. Bola kembali diarahkan ke sebelah kanan dan sebuah crossing pun kembali dilakukan mengarah ke kotak penalti. Tapi sayangnya bola terlihat melambung tinggi dan melewati si In Chang Park begitu saja. Bola terus melambung ke satu titik kosong yang ada di sebelah kiri kotak penalti, dan di sana pemain bernomor 18 SMA Junghwa langsung berlari yang ngebuat pelatih Kwang Jin seketika itu pula terkejut dibuatnya. Tanpa adanya penjagaan, pemain itu langsung melompat lalu menyundul bola ke arah gawang. Tapi bak laba-laba yang memiliki 8 tangan, si Woo Jin pun lagi-lagi berhasil menepis bola yang ngebuat bola itu melayang ke udara. Namun ancaman itu masih belum selesai karena di sana terlihat si Yong Gapsong yang langsung melompat ke udara untuk memperebutkan bola bersama dua pemain Kwang Jin lainnya. Meski bola itu berhasil diamankan oleh si Mingyu, tapi seketika bek Kwang Jin itu terlihat begitu panik mendapati bola hasil sundulannya itu mendarat tepat di hadapan striker SMA Junghwa. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan si In Chang Park dan boom, bola itu langsung melayang seolah menyusul roketnya Elon Musk ke angkasa. Di saat si Yong Gapsong terlihat membungkuk tak percaya dengan tendangan rekannya itu, si Do Hyung malah mengatakan kalau pasti sulit untuk sengaja menendang seperti itu. Sementara itu si In Chang Park yang kecewa dengan tendangannya langsung bersujud di tanah sambil menyesali kelakuannya itu. Dia membayangkan teman-temannya yang kecewa dan menghina tendangannya karena telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan emas. Tapi sesaat kemudian si Jun Woo-yeon menghampirinya dan menyuruh striker SMA Junghwa itu untuk mengangkat kepalanya ke atas. Di momen itu si Jun Woo kemudian mengatakan sesuatu. Kalau kau pandai membuang bola sejauh itu, sebaiknya kau bermain golf saja. Mendapati kata-kata itu sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebelumnya, si In Chang Park pun kembali menundukkan kepalanya sembari menangis histeris.
Babak pertama pun pada akhirnya selesai dengan skor 1-0 untuk keunggulan SMA Kuang Jin. Dan si Wujin yang sudah menyelamatkan gawang Kuang Jin beberapa kali langsung ditandu oleh Shiho dan kawan-kawan keluar dari lapangan. Mendapati si Junan yang langsung terjatuh ke tanah, Shiho menyadari kalau tubuh anak di hadapannya itu terlalu kecil untuk menampung kekuatan mental yang dia miliki. Dan andai saja si Junan mulai bermain sepak bola lebih awal, Shiho yakin kalau itu akan sangat membantu bagi Kuang Jin. Di sisi lain, si Chanca memuji kemampuan si Yong Gapsong yang telah sukses menghapus keberadaan si Junan di lapangan. Dia kemudian menginstruksikan pemainnya itu untuk lebih menghemat staminanya di babak kedua nanti sambil terus menjaga si Junan. Setelah melihat alur dan ketika aku memberikan sinyal, kau harus melepas si Junan dari penjagaanmu. Dan hal itu juga sama dengan apa yang si Wo instruksikan, yang mana dia menyuruh Nam Jumin untuk lebih fokus bertahan dan sesekali membantu dalam menyerang. Tapi ada hal lain yang dia tugaskan pada Namju dan juga Shiho. Begitu pertandingan kembali dimulai, Namju kini tidak lagi memarking si Jun Woo-yeon dan lebih fokus bertahan. Meski si Wo kesal dengan keputusannya, tapi hal itu harus dia lakukan supaya mencegah si Junan dari cedera dan kehabisan stamina yang akan menjadi beban besar di kemudian hari. Seolah merasa menang, si Chanca pun langsung tertawa riang mendapati pelatih Kuang Jin itu menarik Nam Jumin. Dengan si Jun Woo-yeon yang kini telah lepas dari penjagaan Nam Jumin, namun si Junan masih terikat dengan Yong Gapsong. Pelatih SMA Junghwa itu berencana untuk mengubah pola serangan dan dia yakin dengan ini alur permainan akan berada di pihak mereka. Di saat Yong berhasil memutus alur operan lawan, di sisi lapangan si Wo langsung memberikan kode pada si Junan untuk maju ke depan. Sebuah umpan langsung Yong kirimkan dan di sana si Junan dan si Yong Gapsong terlihat berlari untuk mendapatkannya. Tapi dengan stamina dan kecepatan yang jauh lebih baik, si Yong Gapsong pun terlihat mendahului si Junan dan itu ngebuat si Chanca merasa sombong karena tidak mungkin pemainnya itu bisa dikalahkan. Tapi sebelum bola mendarat di kakinya, tiba-tiba seseorang melesat dan mengambil bola itu. Sambil tersenyum, Shiho kemudian menyebut kalau tim penyelamat si Junan kini telah tiba. Di momen itu, si Junan langsung memutarkan tubuhnya sementara Shiho terus mengamati pergerakan rekannya itu. Mendapati si Junan yang masih dikawal ketat, Shiho kemudian mengoporkan bola ke arah si Junan berlari, tapi lagi-lagi Nam Jumin langsung memotong umpan itu yang ngebuat si Yong Gapsong terkecoh, sementara si Junan terlihat semakin menjauh dari kawalan pemain SMA Junghwa itu. Dan begitu bola mendarat di kaki si Junan, dengan panik si Yong Gapsong langsung melakukan tackle yang ngebuat si Junan seketika ambruk ke tanah. Sebuah peluit langsung dibunyikan dan wasit pun langsung memberikan kartu kuning. Dengan sikapnya yang tidak enakan dan tidak pernah berbuat kasar, si Yong Gapsong pun dengan ketakutan meminta maaf pada si Junan. Dia mengutuk dirinya sendiri karena telah berbuat hal yang berlebihan sampai hampir membuat lawan cedera. Dan melihat pemainnya yang mengalami pukulan mental yang besar, si Chanca menilai kalau perannya sebagai penghapus si Junan tidak bisa lagi dilanjutkan. Kita kembali dibawa flashback ke sesi istirahat babak pertama, di mana di sana si Wo berencana untuk menyingkirkan penjagaan pada si Junan, tapi masalahnya jika mereka kalah maka mereka akan dengan mudah kehilangan alur permainan. Si Wo kemudian menanyakan pendapat si Junan apakah kalau dia berhadapan dengan lawan di bagian tengah dia bisa mengalahkan si Jun Woo-yeon, tapi kalau dia tidak bisa, si Wo akan mencari alternatif serangan lain. Di sisi lain, si Chanca juga berencana untuk kembali memanfaatkan kemampuan passing si Jun Woo-yeon dan dia juga bertanya pertanyaan yang sama, apakah pemainnya itu bisa menang melawan si Junan. Sesaat situasinya menjadi sangat hening dan dengan penuh kehati-hatian si Junan dan si Jun Woo-yeon pun menjawab, meski saya tidak percaya diri, tapi saya tidak ingin kalah dan tidak ada alasan untuk menghindari pertarungan ini. Memasuki 10 menit di babak kedua, begitu si Jun Woo-yeon mendapatkan bola, dia langsung melakukan ancang-ancang dan memberikan umpan ke depan. Dengan akurasi passingnya itu, bola langsung menembus ke pertahanan Kuang Jin dan seorang pemain dari SMA Junghwa pun langsung melakukan ancang-ancang. Tapi untungnya Jiong yang sigap berhasil menggagalkan tembakan itu. Melihat bola yang kini ada di penguasaan si Junan, si Jun Woo-yeon merasa telah menemukan tembok yang tinggi untuk pertama kali dalam hidupnya. Begitupun dengan si Junan yang merasa kalau dia tidak mencurahkan segalanya maka dia tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan dan bola pun langsung menembus pertahanan SMA Junghwa. 5 pemain lawan langsung dilewati begitu saja dan terlihat bola meluncur seperti magnet mengikuti pergerakan Jong Hwan-jo di lapangan. Sebuah sepakan langsung dia lepaskan, tapi sayangnya kiper lawan masih bisa menepis bola yang ngebuatnya melayang ke udara.
Dan dengan gaya akrobatiknya, si Sang Hyukyung langsung menyapu bola keluar dari area pertahanan SMA Junghwa. Bola itu terlihat melayang dan di sana si Jun Woo-yeon terus mengikuti. Meski dia mendapatkan tekanan yang tidak pernah dia rasakan membebani pikirannya, tapi entah kenapa dia justru menikmati perasaan itu. Dan begitu bola jatuh di kakinya, dia merasa sebuah ruang di mana di sana hanya ada dirinya dan bola. Sebuah umpan kembali dia kirimkan ke depan dan terlihat bola langsung melesat ke arah In Chang Park berada. Namun lagi-lagi di sana Ji-young kembali mengganggunya dan sukses menyapu bola keluar dari pertahanan Kwang Jin. Meski serangan mereka kembali digagalkan, tapi si In Chang Park menyadari kalau passing dari si Jun Woo-yeon menjadi semakin tajam daripada biasanya. Dan si Wowo yang sedari tadi terus mengamati pun menyadari kalau kemampuan kedua midfielder itu kini semakin meningkat. Mereka berdua terlihat mencolok menggunakan satu sama lain sebagai cermin dalam situasi ekstrim yang sebenarnya. Lebih cepat dari latihan apapun dan lebih efektif menyerap senjata yang lawan miliki. Seperti itulah dia melewati satu tahap dinding yang ada. Melihat si Junan yang kembali melambungkan bola, Do Hyung merasa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan si Yong Gap-sung yang familiar akan hal itu terlihat terkejut dengan gaya operan si Junan yang mirip dengan Jun Woo-yeon. Dengan kecepatan yang semakin meningkat, bola kemudian mendarat tepat di hadapan Do Hyung-hyo. Tapi karena tidak terbiasa dengan gaya passing itu, Do Hyung pun melakukan kesalahan trapping yang membuat bola kembali menjauh dari kakinya. Dan memanfaatkan hal itu, si Sang Hyuk-gung pun langsung melakukan tackle untuk kemudian merebut bola. Merasakan terjadinya peningkatan pada kemampuan passingnya, si Jun An terlihat bersemangat. Begitupun dengan si Jun Woo-yeon yang berterima kasih pada si Jun An karena kini dia juga merasakan adanya perubahan. Dan kedua pelatih yang ingin memaksimalkan operan dari midfielder mereka itu berencana untuk menghancurkan orang yang merupakan inti dari pertahanan lawan, dan pemain tersebut adalah Ji-young dan juga Sang Hyuk-gung. Dengan kemampuan passingnya yang semakin meningkat, si Junan yang kini dapat melihat jalur operan hanya dalam sepersekian detik menatap ke arah Do Hyung dan menyuruhnya untuk segera berlari. Dan sebuah ancang-ancang pun langsung dia lakukan, sementara si Sang Hyuk-gung yang belum siap dengan serangan itu terlihat mati langkah melihat Do Hyung yang sudah duluan berlari. Menilai cara satu-satunya adalah dengan memajukan garis pertahanan, si Sang Hyuk-gung pun mempertaruhkan semuanya pada rencananya itu. Bola terlihat melesat melewati banyaknya pemain lawan tanpa ada yang bisa menghalaunya, dan bola itu tertuju pada satu pemain. Dan begitu Do Hyung mendapatkan bola, wasit yang ada di pinggir lapangan langsung mengibarkan bendera offside. Meski serangan itu gagal, tapi si Sang Hyuk-gung terlihat sangat cemas dengan operan si Juna yang semakin tajam, dan itu menjadikan alur permainan semakin berbahaya bagi mereka. Sementara di sisi lapangan, si Sang Hwan terlihat mengutuk pemain bertahan SMA Junghwa itu yang lagi-lagi menggagalkan serangan Kwang Jin. Si Wowo juga memuji pemain itu yang pandai dalam menjaga area yang luas, ditambah lagi dia bisa membuat koordinasi pertahanan yang baik. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Chancha yang serangannya selalu digagalkan oleh Ji-young yang memiliki kemampuan defensif sebanding dengan pemainnya. Itu adalah salah satu alasan Kwang Jin fokus menyerang dari sisi kiri. Di pertahanan Kwang Jin, Ji-young terus mengordinasi para pemain bertahan untuk tetap fokus dan saling terhubung satu sama lain. Sementara di pertahanan lainnya juga terlihat si Sang Hyuk-gung yang melakukan hal yang sama. Bahkan si Jun Woo-yeon yang pastinya kembali berhasil diblokir oleh Ji-young terlihat sangat frustasi karena semua serangan jarak menengahnya digagalkan dengan mudah. Melihat kalau pertahanan lawan terus bertumbuh pada si Sang Hyuk-gung, si Wowo pun menginstruksikan si Junan mulai memainkan bola atas dengan tujuan menguras stamina si Sang Hyuk-gung yang menjadi momok merepotkan di pertahanan SMA Junghwa. Sementara si Chancha menginstruksikan pemainnya untuk menguras stamina Ji-young dengan melakukan adu badan yang agresif saat merebut bola. Dan dengan tubuh kecilnya, Ji-young pun jelas langsung tersungkur ketika harus dihadapkan dengan si In Chang Park. Sebuah peluit langsung dibunyikan dan Do Hyung langsung membantu seniornya itu untuk bangkit kembali. Jual beli serangan dan pertarungan strategi terus tersaji di dalam lapangan sampai tiba pada saat si In Chang Park ikut membantu pertahanan dan menggagalkan serangan Kwang Jin. Dengan panik, Tae Jun Kang langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mundur karena menyadari kalau jumlah pertahanan saat ini tidak mencukupi. Sebuah serangan cepat langsung dilakukan oleh para pemain SMA Junghwa dan si In Chang Park yang sedari tadi sudah menghemat staminanya terlihat begitu percaya diri. Dengan bola yang kini ada di kakinya, si In Chang Park berhasil melewati si Junan dengan mudah, bahkan Nam Jumin yang melakukan tackle pun tak luput dari gocekannya. Begitu semakin mendekati kotak penalti, dia langsung mengoperkan bola ke sisi kiri dan si Junwoo langsung melakukan one-two yang mengarah tepat ke kotak penalti. Meski umpannya itu terlalu mengarah ke depan, tapi dengan semangat untuk membuka
membuktikan kalau dirinya layak menjadi striker SMA Junghwa, si In Chang Park pun bersama dengan si Woo Jin langsung melakukan tackle demi menjangkau bola. Dan begitu kaki mereka berdua semakin mendekati bola, sesaat kemudian terlihat bola melayang ke gawang Kwang Jin yang kini tidak memiliki penjagaan. Meski pelan, bola itu terus bergulir sampai akhirnya melewati garis gawang dan bersarang di dalamnya. Dan dengan terciptanya gol itu, SMA Junghwa pun sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Mendapati timnya yang kehilangan keunggulan, si Jun An merasa bersalah karena tidak bisa memblokir bola sebelumnya. Begitupun dengan Tae Jun Kang yang mengakui kecerobohannya karena terlalu menekan lawan sampai kehilangan konsentrasi di saat yang penting. Begitu kick off kembali dimulai dengan semangat yang semakin meningkat, para pemain SMA Junghwa terus melakukan serangan dan si Chanca yang menyadari kalau kini salah satu bek Kwang Jin sudah mulai kehabisan stamina langsung merubah formasi menjadi 4-3-3 dan berusaha menargetkan si Bongsu yang ada di bagian kiri lapangan. Si Sang Hwan yang menyadari kalau si Bongsu mulai kehilangan fokusnya menyuruh pemainnya itu untuk menyelaraskan garis pertahanan dengan pemain lainnya. Tapi si Bongsu yang sudah kelelahan meminta sang pelatih untuk menggantinya saja karena sudah tidak kuat lagi berlari. Mendengar itu, si Sang Hwan langsung melirik ke si Wowo lalu menanyakan solusi dan bukannya melakukan pergantian pemain, si Wowo malah mengepalkan tangannya serta dengan muka datarnya itu dia malah menyemangati si Bongsu untuk terus bermain sampai akhir. Melihat itu, si Bongsu malah menjadi ketakutan. Begitu juga dengan si Sang Hwan yang menyarankan seniornya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Jual beli strategi terus dilakukan oleh kedua pelatih dan mereka sama-sama saling mengantisipasi serta melancarkan serangan di waktu yang sama untuk memenangkan pertandingan. Namun Junwoo yang menjadi ujung tombak serangan SMA Junghwa, semakin lama pertandingan berlangsung dia semakin sering melakukan kesalahan dengan operan yang dia buat. Di saat si Chanca menilai kalau pemainnya itu goyah gara-gara keberadaan si Jun An, di sisi lain si Wowo menilai kalau hal itu disebabkan oleh kapasitas konsentrasi pemain. Tidak peduli seberapa kuat mental seorang pemain, orang tersebut tidak mungkin untuk tetap fokus selama 90 menit. Sebaliknya di babak kedua semakin banyak stamina yang terkuras, konsentrasi akan turun secara eksponensial dan permainan akan terganggu. Itu adalah sosok pemain pada umumnya, semakin rendah stamina, semakin besar konsumsi konsentrasi. Tapi menurut si Wowo selama 90 menit si Jun An memiliki konsentrasi tertinggi dan dapat mempertahankannya secara stabil. Kalau Nam Joo-min adalah tipe pemain yang bisa mempertahankan ketegangan dalam waktu penuh dengan staminanya, tapi hanya dengan konsentrasinya saja si Jun An dapat menunjukkan penampilan yang mirip dengan yang dilakukan Nam Joo-min. Dan hal itu terlihat di dalam lapangan yang mana semakin dekat dengan akhir babak kedua, naluri yang dimiliki si Jun An malah semakin tajam. Di dalam lapangan, si Jun An yang kini mendapatkan bola dengan konsentrasi yang sudah berevolusi, dia semakin sensitif dengan pergerakan para pemain di lapangan. Di saat dia melihat posisi penjaga gawang yang terlalu ke depan, kaki si Jun An secara refleks langsung melakukan ancang-ancang. Melihat itu, Do Hyung dan yang lainnya terlihat kebingungan karena menilai dari posisi para pemain Kwang Jin saat ini itu terlalu dini untuk melakukan terobosan. Tapi sebuah tembakan keburu si Jun An lakukan yang ngebuat bola melayang di atas kepala mereka dan mengarah tepat ke kotak penalti. Di sana Tae Jun Kang dan kiper SMA Junghwa mencoba berlari ke depan untuk mengamankan bola. Tapi bola yang di luar jangkauan kiper itu keburu menyentuh tanah lalu memantul kemudian kembali melayang melewati jangkauan kiper yang berusaha menepisnya. Dan secara tak terduga bola malah berhasil bersarang di dalam gawang. Keterkejutan terlihat dari para pemain yang ada di lapangan dan sesaat kemudian disusul peluit dari wasit. Para pemain Kwang Jin langsung berlari ke tengah lapangan menuju si Jun An. Atas gol spektakulernya itu, para pemain Kwang Jin langsung memangkunya dan mengangkat si Jun An ke atas sambil berteriak penuh semangat. Dengan penuh excited, Do Hyung dan senior Nam Joo-min langsung memaki si Jun An karena telah melakukan sesuatu di luar nurul. Dan saat Nam Jo menanyakan bagaimana cara juniornya itu melakukan hal tersebut, dengan muka polosnya si Jun An menjawab kalau dia sendiri tidak mengetahuinya. Tiba-tiba kakiku bergerak sendiri. Mendengar itu, Tae Jun Kang dan Jung Hwan Jo langsung dibuat bengong. Begitupun dengan Do Hyung Hyo yang mengetahui kalau biasanya si Jun An bermain dengan otak terlebih dahulu alih-alih refleks tubuh. Sementara itu di pinggir lapangan si Wowo yang sudah capek-capek mikirin strategi buat menang terlihat frustasi dengan kemampuan si Jun An itu. Dia merasa dengan kemampuan si Jun An yang semakin berkembang strateginya malah menjadi tidak terlalu berguna. Tapi bagaimanapun juga dia sudah melakukan yang terbaik. Itu adalah kata-kata yang tidak bisa aku sangkal.
Melihat seniornya yang kembali dibuat terkesan sekaligus kesal, si Sang-hwan menilai kalau ternyata mereka masih belum bisa mengukur potensi yang dimiliki si Jun-an secara akurat. Sementara itu di sisi yang lain, si Chanca yang melihat gol dari si Jun-an bahkan hampir dibuat pingsan dengan kemampuan pemain Kwang Jin itu. Tapi hal yang lebih dia khawatirkan adalah mental para pemainnya di lapangan yang telah kehilangan poin tanpa konteks yang jelas seperti ini. Dan hal itu terlihat dari si Jun Woo-yeon yang menertawakan keadaan sambil menatap ke arah si Jun-an. Dengan kesal dia menertawakan kemampuan mengopernya yang tidak bisa membuahkan gol, dan sesaat kemudian seniornya langsung mengusap kepala midfielder SMA Junghwa itu sambil mengatakan kalau lawan masih belum menang dan mereka tetap butuh operan darinya. Kick off kembali dimulai dan meski serangan sayap dari SMA Junghwa semakin kuat, tapi Bongsu yang ada di sana bisa bertahan dengan sangat baik. Meski dirinya kelelahan, tapi Bongsu terus memaksakan diri karena mengetahui kalau Kwang Jin tidak memiliki pemain pengganti yang banyak, apalagi yang setara dengan dirinya. Dan itulah alasan kenapa pelatih SMA Junghwa terus memaksakan serangan ke arah Bongsu, di mana mereka berniat menguras stamina pemain itu dan memaksa pelatih Kwang Jin untuk menggantinya dengan pemain fullback yang lebih lemah. Di saat hal itu terjadi, maka sesuai strategi Chanca, mereka akan memainkan winger dengan kecepatan yang tinggi untuk mencapai efek terobosan yang mengejutkan. Tapi mereka tidak habis pikir dengan si Wowo yang tidak merespon sama sekali. Dan jawabannya adalah karena si Wowo paham betul dengan situasi yang diinginkan oleh lawan. Melihat pemainnya yang sangat kuat ketika melawan winger dengan kaki kiri yang terampil, si Wowo tidak terlalu khawatir karena si Bongsu selalu berlatih dengan Do Hyung yang adalah winger dengan kaki kiri yang kuat. Di sisi lain, meski stamina pemainnya itu hampir terkuras, saat ini Bongsu ada dalam kondisi fokus yang sangat baik, jadi si Wowo menilai tidak ada alasan untuk menggantinya. Dan karena lama menunggu respon yang tak kunjung dilakukan, si Chanca pun pada akhirnya melakukan pergantian terlebih dulu. Melihat seorang winger masuk sebagai pemain pengganti, si Wowo pun langsung meresponnya dengan memanggil Min Wo Choi untuk segera melakukan pemanasan, dan begitu dia memasuki lapangan menggantikan Mingyu, si Wowo langsung merubah formasi menjadi 3-4-3. Memasuki menit ke-41, permainan lebih condong ke arah Kwang Jin, di mana Ji-young yang merupakan fullback kiri terus memimpin serangan. Sebuah crossing langsung dia kirimkan ke arah Tae Jun Kang, dan meski diapit oleh dua pemain lawan, striker Kwang Jin itu dengan kekuatan tubuhnya berhasil memenangkan duel udara. Tapi sayangnya saat dia melakukan pendaratan, kaki kirinya bersenggolan dengan pemain lawan yang membuat pendaratannya tidak sempurna. Dan sesaat kemudian kedua pemain itu pun langsung tergeletak di tanah sembari meringis kesakitan. Di saat yang menghampiri kaptennya dan menanyakan apa dia masih bisa bermain, dengan penuh keyakinan Tae Jun Kang mengatakan kalau dia masih sanggup dan hanya keseleo ringan. Tapi begitu dia menggerakkan kakinya, rasa sakit langsung menyerangnya. Si Sang-hwan yang melihat itu begitu panik karena saat ini jika Tae Jun Kang ditarik keluar, maka mereka tidak punya pemain yang bisa mengisi posisinya. Meski mereka masih memiliki Jong Hwan Jo dan Do Hyung, tapi jika salah satu dari mereka ditarik dari sisi sayap, maka itu akan memberikan kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya si Sang-hwan menilai untuk saat ini yang bisa dijadikan sebagai striker adalah Nam Jo Min atau Si Ho. Tapi si Wowo yang sedari tadi diam karena memikirkan strategi baru kemudian memanggil si Jun-an untuk menginstruksikan sesuatu. Dan di momen itu si Wowo menyuruh si Jun-an untuk bermain sebagai striker menggantikan posisi Tae Jun Kang. Keterkejutan pun langsung terpancar dari raut wajah si Jun-an begitu mendengar instruksi itu. Pada akhirnya Tae Jun Kang diganti oleh pemain lain dan si Jun-an ditarik ke depan menjadi seorang striker. Di saat si Jun-an merasa kalau dia tidak bisa menggantikan peran Tae Jun Kang, si Do Hyung mengatakan kalau pelatih pasti menempatkan si Jun-an di posisi ini bukan untuk berlari seperti Tae Jun Kang. Kau hanya perlu bermain seperti biasa dan kau cukup bermain seperti kau yang biasanya. Melihat si Jun-an yang kini dipasang sebagai striker, si Chanca pun menginstruksikan Sang Hyuk-gong untuk terus memarkingnya. Dan oleh karena itu setiap bola yang diarahkan pada si Jun-an, si Sang Hyuk-gong dengan mudah memblokirnya. Sebuah umpan jauh langsung diarahkan ke tengah lapangan dan di sana si Jun Woo-yeon yang sudah kehabisan stamina terus berlari mengejar bola. Tapi dikarenakan dia yang sudah benar-benar kelelahan, si Jun Woo-yeon pun tidak bisa mengejar bola yang semakin mendekati garis lapangan.
Di saat dia sudah menyerah dengan serangan balasan itu, tiba-tiba Seong Gapsung muncul sembari menyelamatkan bola yang hampir keluar dari lapangan. Tapi begitu dia berbalik, di sana ada Nam Jumin yang langsung melakukan adu body untuk memperebutkan bola. Dirasa tidak bisa menang dengan kekuatan otot, Seong Gapsung pun langsung memutarkan tubuhnya. Tapi meski dia sudah meliuk-liuk dengan skill olah bola yang dia miliki, pada akhirnya dia tetap tidak bisa melewati Nam Jumin dan bola pun malah keluar dari lapangan. Dan berkat senior mereka itu, krisis kali ini kembali dapat dihindari. Di saat pertandingan terhenti, si Junan kembali mengingat perkataan pelatihnya yang ingin bertarung sekali lagi seperti gol yang telah si Junan ciptakan sebelumnya. Dan berkat permainannya sebagai striker membuat performa si Junan menurun, si Chancha menilai kalau si Junan bukanlah striker profesional dan oleh karena itu mereka harus mengambil keuntungan dari posisi yang membingungkan itu untuk terus menekan lebih keras lagi. Dengan tidak adanya si Junan di tengah, si Ho merasa kalau koneksi bola semakin menurun dan tidak semulus seperti biasanya. Tapi di momen itu si Ho langsung teringat dengan latihan sebelumnya di mana pelatih Ho menyuruh mereka untuk tidak terpaku pada si Jun-an. Dan si Ho pun langsung mempraktekkan latihan sebelumnya dengan melakukan operan-operan pendek namun dengan intensitas yang tinggi. Para pemain Kwang Jin yang lainnya pun langsung mengenali aliran bola itu yang sama seperti latihan sebelumnya dan melihat tempo permainan Kwang Jin yang semakin cepat, para pemain SMA Junghwa pun langsung dibuat terkejut. Aku sudah menunggu situasi ini terjadi dan kombinasi ini hanya aku persiapkan untuk satu orang. Dan orang itu adalah si Jun-an. Di saat bola diarahkan ke si Jun-an, si Sang Hyuk Gong langsung berlari untuk memotongnya, tapi hal itu gagal dia lakukan karena Do Hyung lebih dulu mencuri bola. Dia langsung berlari mendribel bola menusuk ke pertahanan SMA Junghwa meski di belakangnya masih ada Seong Gapsung, sementara si Jun-an terus mendapatkan penjagaan ketat dari si Sang Hyuk Gong. Dengan hati-hati Do Hyung terus memperhatikan pergerakan si Jun-an untuk mencegah terjadinya offside saat mengumpan ke rekannya itu. Di sisi lain, si Jun-an juga terus berkonsentrasi agar serangannya kali ini tidak gagal seperti sebelum-sebelumnya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh si Sang Hyuk Gong saat ini adalah dengan menjebak lawan ke perangkap offside karena dengan jarak lawan yang semakin melebar, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Dan begitu Do Hyung menendang bola, dia langsung berlari ke depan dan yakin kalau lawan sudah masuk ke dalam jebakannya. Namun si Jun-an yang sedari tadi mencocokkan garis dengan si Sang Hyuk Gong dengan percaya diri terus maju ke depan dan bola pun melayang begitu saja ke arahnya. Sementara wasit tidak sama sekali melakukan tanda-tanda pergerakan. Di depan gawang, si Jun-an yang kini mendribel bola langsung melakukan tendangan dan bola pun langsung berbelok menuju gawang lawan. Tapi sayangnya meski sedikit, kiper berhasil menepis bola. Yang meski bola masih meluncur ke sisi kiri gawang, tapi di sana dengan sigap si Sang Hyuk Gong berhasil mengamankan bola lalu menendangnya jauh ke depan. Meski sesaat bola berhasil dikuasai oleh pemain dari SMA Junghwa, tapi Jung Hwan Jo langsung memblokirnya yang membuat si Sang Hwan dan anak-anak lainnya yang ada di bench langsung berteriak. Melihat pemain dari kedua tim berlari ke pertahanan SMA Junghwa, Jung Hwan Jo merasa khawatir karena jika serangan kali ini gagal maka resiko serangan balik akan sangat besar. Namun si Wowo yang menolak menang dengan ambigu seperti ini terus menginstruksikan pemainnya untuk melakukan serangan demi mencetak gol melalui strategi yang dia buat. Dia juga menyiapkan Nam Jumin di belakang kalau serangan mereka gagal dan lawan melakukan serangan balasan. Di tengah, para pemain yang sudah memposisikan diri sebaik mungkin, si Jun-an malah terlihat berdiam diri di dalam kotak penalti lawan dan itu ngebuat si Min Wo Choi marah sampai berteriak menyuruh si Jun-an untuk beranjak dari sana karena posisinya itu termasuk offside. Di saat para pemain lainnya mengira kalau si Jun-an sudah kehabisan stamina, Do Hyung yang sesaat juga berpikir hal yang sama tiba-tiba dibuat merinding menyadari strategi si Jun-an itu. Si Ho yang berhasil membuka ruang untuk menendang kemudian mengirimkan bola itu ke sisi kiri kotak penalti yang mana di sana ada Do Hyung yang tengah berlari menjemput bola. Di saat bola melayang ke arahnya, Do Hyung langsung melompat ke atas dan begitu bola mengenai kepalanya, dia langsung mengoparkan bola itu ke arah si Jun-an yang berdiri tanpa adanya pengawalan. Yang aku minta dari si Jun-an bukan hanya peran penetrasi sederhana. Karena kita saja masih belum tahu seberapa besar potensi anak itu, maka aku ingin bertaruh pada kejutan yang si Jun-an miliki. Di saat si Jun-an berlari untuk mendapatkan operan itu, di sisi lapangan si Sung Man Park langsung berteriak offside sembari mengangkat tangannya ke arah hakim garis. Begitupun juga dengan pemain SMA Junghwa lainnya yang meneriakkan kata yang sama, namun hakim garis tidak bergeming di tempatnya. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau yang
Mau donasi juga boleh.